Saat di sebuah kafe, mereka diserang kembali oleh netizen Jiaxi yang live streaming. Netizen itu mengatakan kalau kapten mereka berkhianat karena membangun tim baru dan melawan tim lamanya. YQ yang mendengar itu mengatakan bahwa dia bermain Glory bukan untuk penggemarnya atau siapapun, tapi untuk dirinya pribadi. YQ juga mengatakan kepada para anggotanya untuk tidak terpengaruh oleh perkataan apapun dari netizen. Karena yang terbaik menurut netizen bukan berarti terbaik untuk mereka. Scan berpindah ke sebuah stadion yang merupakan ajang tantangan untuk tim pemula, di mana tim Happy akan bertarung melawan tim Uji. Kemudian Chen Guo bertemu dengan kapten tim Uji yang bernama Wu Chen. Wu Chen mengatakan kalau pemain e-sport profesional seperti YQ tidak pantas berada di timnya yang sampah, tapi lebih pantas di tim Uji. Chen Guo menyangkalnya kalau YQ tidak akan ke tim Uji. YQ yang mendengar percakapan mereka berdua membalas pernyataan Yego kalau dia tetap di tim Happy. Di kursi penonton terlihat Semucheng hadir bersama Shikin. Mereka ingin melihat pertandingan tim Happy dengan tim Uji. Tanpa diduga ternyata ada Sun Xiang yang sudah hadir terlebih dahulu. Semucheng yang menyadarinya walau dia memakai kupluk jaketnya agar tidak diketahui oleh siapapun. Semucheng kemudian membuka kupluk jaketnya sehingga membuat Sun Xiang kaget. Saat pertandingan dimulai, Wu Chen langsung membuat avatarnya naik ke tempat tinggi. Di scan ini juga diperlihatkan kalau ada seseorang misterius di balik tirai yang juga menonton. Kemudian saat tim Happy sudah masuk di in-game, mereka muncul secara terpisah di tempat yang berbeda. Ini karena memang dari mode permainan di peta mapsnya. Kemudian racun mulai muncul di sekitar peta. Boji yang belum tahu itu berbahaya malah menyentuh gas itu dan jadi mengurangi 3% HP-nya. Kemudian YQ meminta semuanya untuk berkumpul di pusat peta. Masing-masing anggota tim Happy sudah bertemu dengan tim musuh. Wei Chen bertemu dengan dukunnya musuh, pas nih dengan profesinya. Tangru bertemu dengan Teng, namun asasinnya musuh juga datang. Jadi musuh berniat akan ngegeng Tangru. YQ sang kapten malah tidak bertemu siapapun. Sepertinya tim Uji sengaja menghindari YQ di awal. Ivan sendiri bertemu dengan summoner. Kalau Boji tidak bertemu dengan siapapun, tetapi malah ditembaki dari jarak jauh oleh Wu Chen. Karena mapsnya yang juga berkabut membuat jarak pandang jadi pendek, sehingga Boji sulit menemukan orang yang menyerangnya. Ternyata orang misterius tadi membantu Wu Chen untuk mengetahui posisi Boji agar tembakannya selalu tepat sasaran. Di sini Boji dibully habis-habisan oleh Wu Chen, sampai-sampai avatarnya mati kehabisan HP. Kemudian saat Wu Chen ingin menembak musuhnya yang lain, YQ muncul sembari menangkis peluru itu. YQ mulai curiga karena Wu Chen pandai sekali menembak dalam kabut yang tebal. Sementara itu Tangru yang mulai terdesak melawan dua orang dikagetkan dengan kehadiran satu orang lagi yang berprofesi sebagai dukun. Lah, bukannya tadi dukun ini bertarung sama Wei Chen ya? Kemudian Ivan datang bersamaan dengan summoner musuh yang belum dibunuhnya. Di sini jadi 2 lawan 4. Melihat keadaan yang tidak menguntungkan, Ivan mengajak Tangru untuk kabur. Kemudian lubang hitam muncul, menahan pergerakan dan menarik keempat pemain Uji. Ternyata itu adalah ilmu dukunnya Wei Chen. Nice, kirain gue dia udah kalah. Kini tim Happy berada di posisi yang menguntungkan. Saat tim Uji sedang terdesak dan diambang kekalahan, orang misterius tadi beraksi di belakang layar. Dia mencabut kabel server agar permainan terjeda. Hal itu dapat sedikit menguntungkan tim Uji. Dan dengan sistem yang ada, permainan jadi dimundurkan waktu 10 detik. Semua orang jelas kaget dan keheranan. Anggota tim Uji juga tidak tahu kenapa. Mereka juga menanyakan kepada wasit di belakangnya. Sementara kaptennya Uji tetap santuy. Karena dia tahu penyebabnya dan dia yang mendalangi semuanya. Tim Happy dan penggemarnya kesal karena mereka sudah jelas menang dengan situasi seperti itu, tapi kenapa tiba-tiba gangguan dan diulang. Di sisi lain, Wu Chen meminta kepada timnya untuk bersiap-siap dan mengubah strategi setelah dibundurkan waktu 10 detik. Pertandingan berlanjut. Ivan juga berhasil membekukan 4 anggota Uji itu dengan jurusnya. Tetapi saat mereka sedang bertarung, gas beracun itu menghampiri mereka semua, yang menyebabkan mereka semua tertelan ke dalam gas. Namun dengan niat yang tidak menyerah, tim Happy berhasil berlari keluar dari gas beracun itu. Tim Happy pun menang, dengan jumlah anggota yang masih hidup dan waktu yang sudah habis. Wu Chen yang sedih melihat ke kursi para anggotanya yang sudah kosong. Ternyata Wu Chen melakukan semua itu supaya Uji memenangkan pertandingan kali ini, agar mendapat poin tambahan dan timnya tidak bubar. Tapi harusnya pakai skill murni kali, karena kan kalau udah noob ya ujung-ujungnya ketahuan juga. Kemudian Wu Chen menemui YQ. Dia meminta maaf karena telah berbuat curang dalam pertandingan tadi. Dia menceritakan semuanya.
Yekiu tidak marah, melainkan senang karena Wu Chen mengakuinya dan bicara langsung. Yekiu juga sempat mengajaknya untuk datang ke warnet Sing Sin. Di sisi lain, di sebuah kafe, terlihat para anggota tim Happy sedang minum-minum untuk merayakan kemenangannya. Padahal sebagai pemain profesional, dilarang menyentuh alkohol. Esok hari di warnet Sing Sin, terlihat para anggota datang terlambat untuk latihan. Yekiu menghukum mereka dengan push up dan angkat beban. Yekiu kesal karena semalam mereka semua meninggalkannya entah kemana. Dan hari ini malah datang terlambat. Saat mereka sedang dihukum, Wu Chen datang. Para anggota tampak kaget dan tidak suka melihatnya. Tetapi Yekiu malah mengajak Wu Chen ke ruangan untuk berbicara berdua. Loji yang sudah menganalisa Wu Chen memberitahu kepada anggota lain kalau Yekiu mungkin saja berencana untuk meningkatkan serangan jarak jauh timnya. Namun tetap saja, Wu Chen dan Mufan tetap kesal dan berniat mengawasinya. Dan akhirnya Yekiu memasukkan Wu Chen ke dalam tim. Scan berpindah ke ruangan meeting tim Happy. Mereka sedang bersiap-siap untuk datang ke pertandingan berikutnya. Wu Chen juga terlihat sudah memakai seragam tim Happy. Semua sangat senang dan bersemangat. Suasana berubah saat Chen Guo membawa sebuah majalah yang di sampulnya ada foto mereka saat di kafe meminum alkohol. Yekiu pun berubah jadi marah. Dia mengatakan kalau mereka kan sudah sepakat kalau tidak menyentuh alkohol selama jadi tim profesional, karena itu akan mengganggu kinerja mereka. Tangru yang memang wataknya keras tidak terima dengan perkataan Yekiu. Tangru berpikir kalau mereka sekarang pantas untuk melakukannya karena prestasi kemenangan timnya yang bagus. Suasana jadi tegang karena perdebatan antara kapten dan murid tertuanya itu. Saat mau memasuki gedung pertandingan, seperti biasa di depan banyak wartawan yang kepo. Wartawan itu menanyakan soal foto sampul mereka saat di kafe dan apakah mereka yakin akan menang lagi. Tangru yang masih kesal menjawab pertanyaan para wartawan itu tanpa memikirkannya lagi. Dia berkata kalau dia gagal akan keluar dari liga profesional. Kemudian tidak sengaja Wei Chen melihat Wu Chen sedang berbicara berdua dengan Kapten Zhu Xian. Mereka berdua seperti sedang membuat suatu kesepakatan. Wei Chen yang curiga berniat memberitahu Yekiu. Tetapi saat itu juga identitas pertandingan Yekiu dicurigai palsu. Jadi Yekiu dibawa oleh petugas untuk diperiksa. Sebelum pergi, Yekiu sempat berpesan kepada Wei Chen agar dia yang bertanggung jawab selama Yekiu tidak ada. Karena tidak bisa bicara dengan Yekiu, Wei Chen meminta agar Chen Guo mengubah data pemain yang akan bertanding. Pertandingan dimulai. Tim Happy melawan tim Zhu Xian. Wu Chen yang dicurigai dilarang oleh Wei Chen untuk ikut bertanding. Kemudian pertandingan pertama adalah Yifan melawan Shen Chao. Terlihat Yifan sudah lebih unggul karena sudah memahami medan di maps itu. Yifan sempat sembunyi menunggu waktu yang tepat untuk memberikan serangan kejutan. Saat kilatan petir menyambar, Yifan memanfaatkannya untuk langsung menyerang dan akhirnya Yifan menang. Pertandingan kedua berlanjut, yaitu Boji melawan Zhang Zian. Tidak membutuhkan waktu lama, Boji dengan mudah memenangkan pertandingan itu. Pertandingan ketiga adalah Mofan melawan Jiang Shu. Wei Chen sempat memberikan saran kepada Mofan untuk tidak buru-buru menyerang, tapi tunggu waktu yang tepat. Karena hal itu Mofan jadi tidak menyerang-menyerang dan memakan waktu banyak, walau dia memiliki banyak sekali kesempatan. Sampai-sampai dia mendapatkan kartu kuning dari wasit, dan kalau dia seperti itu lagi, dia akan diberikan kartu merah. Karena hal itu Mofan jadi menyerang sembarangan. Dia tidak mencari kesempatan, jadi asal menyerang. Hasilnya Mofan kalah. Sepertinya Mofan sudah gagal paham dari yang dimaksud oleh Wei Chen. Pertandingan keempat adalah Tangru melawan Kejian. Pertandingan berlangsung sengit, mereka sama-sama hebat. Saat Tangru yakin dia akan menang karena HP musuh yang sudah berada di 5%, musuhnya menggunakan serangan kuat untuk membalikan keadaan. Walau mereka mati bersama-sama, tetapi juri menilai kalau HP Tangru yang lebih duluan habis. Jadi Tangru dinyatakan kalah. Pertandingan kelima adalah Chen Guo melawan Lin Yi. Terlihat Chen Guo tampak kaku dalam permainan. Dia bahkan tidak bisa melihat dan mencari keberadaan musuh. Dan dengan mudahnya Chen Guo kalah tanpa memberikan perlawanan. Pertandingan keenam adalah Wei Chen melawan Kapten Zhu Xian. Pertandingan berlangsung seru. Sampai akhirnya Wei Chen mengkombinasikan jurus penjaranya dengan jurus hujan, yang membuat Kapten Zhu Xian kalah. Karena hasil poin seri, pertandingan dilanjutkan, yaitu Wei Chen melawan Lo Si. Saat pertandingan, terlihat Wei Chen merasa kesakitan dengan tangan kanannya. Sampai akhirnya saat HP mereka sama-sama tinggal sedikit, genggaman mouse Wei Chen terlepas dan membuatnya jadi tidak bisa menghindar. Saat di ruang meeting, tim Happy yang dipimpin oleh Wei Chen berniat mengubah strategi, yaitu masih tidak memainkan Wu Chen. Mereka pun berdebat, ada yang memilih tetap memakai Wu Chen,
ada juga yang tidak. Sampai akhirnya mereka menghitung suara. Sementara itu, di sebuah ruangan terlihat para pemain profesional sekaligus sahabat YQ sedang berkumpul menunggu hasil dari keputusan Liga Glory. Tiba-tiba datang seseorang yang menyampaikan kabar tentang keputusan Liga Glory. Dia mengatakan kalau YQ tidak bisa ikut berlomba sementara karena keputusan sebelumnya mengatakan YQ pensiun. Para sahabat YQ membela karena dunia Glory sangat berpengaruh dengan kehadiran YQ. YQ membuat suasana baru sehingga membuat strategi permainan terasa berbeda. Sotia meminta agar pihak Glory mempertimbangkan tentang YQ.